Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Semoga sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira pertengahan tahun 2008 itu suatu saat saya harus mencapai sebuah stasi, itu hanya bisa dengan speedboat. Itu kurang lebih 2 jam lebih. Itu baru sampai Muara. Dan ketika sampai Muara, ternyata airnya surut. Jadi Pak sopirnya mengatakan, Romo harus lanjut dengan jalan kaki. Tidak dibayangkan bahwa di dalam itu ada orang, karena untuk jalur masuk itu sudah seperti gua, tumbuhan itu sudah merapat dan sangat sempit. Yang dinamakan jalan itu bukan jalan besar, tetapi di pinggir sungai itu sampai ke tempat. Di sana hanya ada 5 orang yang harus dijalani, yang harus dilayani. Jadi 2 jam tambah 1 jam lebih jalan, kita hanya menemukan sekitar 5 orang umat dan juga 2 anak kecil itu. Mengejutkan ketika saya sampai di rumah salah satu umat, karena tidak ada gereja. Rumahnya tutup semua. Lalu saya cari di tetangga sebelahnya itu kemana umat saya gitu. Lalu dia mengatakan, Romo, mereka di sawah. Yang namanya sawah itu bukan sawah seperti yang kita tahu, tetapi itu sawah tada hujan, karena padinya itu padi darat. Lalu saya ke sana dari jauh, karena mereka sudah lihat saya, mereka lari-lari. Lalu saya sapa, kados pundi badhe misuci napa mboten? Bagaimana, mau misa atau tidak hari ini? Lalu reaksi mereka itu malah begini, Romo kok rawuh sih? Romo kok datang toh? Gitu. Ada pergolakan dalam hati saya, piye toh umat ini jauh-jauh didatangi, sudah 2 jam, 3 jam, kok pertanyaannya, sambutannya, Romo kok datang toh? Gitu. Lalu sambil menahan diri untuk tetap tenang, akhirnya waktu itu saya mengamati, saya bertanya lagi setelah kumpul, lah bagaimana? Itu. Lalu mereka mengatakan, Romo kami ini panen, gitu. Sedang panen. Ini harus diambil sekarang. Kalau tidak, daerah pasang surut itu kalau sampai kebanjiran ya sudah, karena panennya hanya setahun sekali. Kalau sampai ini tidak diambil ya hancur begitu. Lalu dari situ akhirnya saya bisa mengerti ungkapan pertama umat ketika mengatakan, Romo kok datang toh? Gitu. Lalu akhirnya kami hanya doa sebentar, lalu saya melanjutkan perjalanan untuk pelayanan di tempat lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kisah singkat yang bukan hanya terjadi sekali tetapi beberapa kali di tempat itu. Lalu saya merenungkan begini, memang untuk memiliki kualitas hidup sebagai gembala yang baik, yang betul-betul mengenal domba itu tidak gampang. Saya berusaha untuk bagaimana menghayati dan belajar terus seperti yang dilakukan Yesus ketika dia mengatakan, menggambarkan diri bagaimana menjadi gembala yang baik itu. Gembala yang baik, kalau tema itu ditulis dalam bahasa Indonesia tentunya masih tanda tanya begini. Karena sekali lagi seperti di pengantar tadi, tidak mudah menggambarkan gembala di tempat kita. Karena biasanya di tempat kita hanya punya 1-2 kambing gitu. Tetapi bahwa meskipun sedikit orang bisa mengenal dombanya atau kambingnya atau sapinya, itu bisa saja. Tetapi juga umum bahwa seorang gembala itu juga baunya sama dengan yang digembalakan, bisa mambu kambing, mambu wedus, mambu sapi dan sebagainya. Lalu dari ungkapan-ungkapan Yesus ini beberapa hal bisa kita renungkan. Yang pertama begini, seorang gembala yang baik itu memang mesti mengenal domba-dombanya, mengenal
saya kira ini bukan sesuatu yang justru menakutkan kita, karena Yesus memang benar-benar mengenal situasi hidup kita secara utuh, baik kekurangan maupun kelebihan-kelebihan kita. Justru pada situasi seperti ini kita bisa hadir di hadapan Tuhan dengan hati yang lebih terbuka, dengan hati yang jujur, tidak usah ditutup-tutupi. Inilah saya Tuhan, dengan segala kelemahan dan juga dengan segala kelebihan saya. Dan ini saya kira membuat rahmat Allah bisa bekerja lebih efektif dalam diri kita, supaya karya keselamatan itu juga sungguh nyata bekerja di dalam diri kita, tetapi juga mendatangkan rahmat bagi orang lain. Pengenalan Yesus kepada kita tentu sangat luar biasa. Tetapi apakah kita mengenal Yesus sebagai gembala kita, gembala yang baik itu harus kita renungkan dan kita perjuangkan selama kehidupan kita. Lalu yang kedua, ungkapan Yesus sebagai gembala yang baik itu tentunya juga mengandung sebuah permenungan bahwa Yesus memiliki kualitas pribadi yang memang mencintai kita tanpa batas, mencintai kita dengan sepenuh hati. Bahkan dalam gambaran sebagai gembala, dia mau menyerahkan hidupnya demi domba-dombanya. Dan ini juga mestinya kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan kita sebagai gembala bukan hanya sebagai imam, bukan hanya sebagai suster, biarawan, biarawati dan sebagainya, tetapi setiap orang, setiap murid Kristus memang dipanggil untuk menjadi gembala dan mampu mencintai setiap orang yang hadir bersama dengan kita. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, tugas pelayanan itu, mari kita hadir sebagai gembala yang baik bagi orang lain. Lalu yang ketiga, hari ini kita diajak untuk sungguh-sungguh berani merenungkan tentang kehadiran Yesus sebagai pintu. Diterangkan dengan ungkapan apapun, pintu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua tempat, semua hal itu perlu yang namanya pintu untuk keluar dan masuk. Tetapi yang paling utama yang bisa kita renungkan, seperti yang diungkapkan dalam pengantar yang kita dengar tadi, Yesus adalah pintu kepada keselamatan dan pintu kepada kebangkitan. Dan inilah yang harus kita imani dan hayati dalam seluruh kehidupan kita. Pintu kepada keselamatan karena menghantar kita kepada kebahagiaan yang kekal, tetapi juga menghantar kita kepada Bapa, sumber segala kehidupan kita. Tetapi juga membawa kita kepada kebangkitan, supaya kita yang mungkin letih, lesu, lemah, semuanya diangkat kembali, betul-betul merasakan damai, keselamatan, dan berkat rahmat yang selalu Allah curahkan, terutama kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita semua. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai permenungan terakhir, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk juga merenungkan dengan serius. Yesus sebagai gembala yang baik itu jelas. Tetapi apakah saya minimal kalau belum bisa menjadi gembala yang baik, mari kita belajar untuk menjadi domba-dombanya yang baik, yang setia, yang mau mengikuti Yesus, dan akhirnya pun kita diundang untuk belajar menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan